Dados intinipun ngaler ngilen niku asal mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada. Sahabat, kali ini ayo kita bersama-sama membahas terkait dengan sebuah mitos perjodohan. Ada yang mengatakan jodoh kalau arahnya ke barat laut atau bahasa Jawanya ngalor ngulon itu sebuah tantangan. Mitos ini dipercaya turun-temurun hingga sekarang. Suatu daerah sama sekali tidak berani dengan alasan apapun. Nah, di zaman yang serba modern ini, masihkah mitos itu sebagai acuan? Yuk kita teliti, kita lihat dari berbagai sudut pandang, baik dari budaya Jawa, dari kacamata sudut pandang agama, maupun sisi filosofi serta logika yang ada. Perpaduan antara beberapa sudut pandang ini nantinya kembalinya kepada kita. Mengambil yang mana? Harapan kita tentunya semuanya tiada lain sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Bersama-sama yuk, dari para ahli yang membidangi hal ini, juga berbagai sumber yang kita dapatkan dari penelusuran Kibayusima. Tetap semangat tentunya bersama kita semuanya. Sahabat, kita berharap pasangan kita kelak adalah pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia, dan selanjutnya kita mempunyai keturunan dari pernikahan kita, dari pasangan kita masing-masing, untuk meneruskan perjuangan kita kakeninen sampai usia tua kelak. Tidak ada yang bisa memisahkan tentunya antara kita dengan suami istri kita. Itulah harapannya. Maka dari itu dalam Jawa harus kita lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Artinya dari keturunan nasab, dari status sosial, serta kualitas dari calon pendamping kita. Di dalam ajaran Islam pun juga baginda Nabi memberikan pilihan untuk mencari kecantikan dari pasangan kita, kegantengan dari pasangan kita, alijamaliha linasabiha, dari keturunan keluarga yang kayak apa, bapaknya kayak apa, ibunya kayak apa, dari keluarga yang kayak apa. Itulah sebuah ikhtiar. Malun li jamaliha li nasabiha li maliha, keberadaan ekonominya di dalam keluarga calon pasangan kita perhatikan. Yang keempat adalah lidiniha, karena agamanya. Nah, inilah yang paling utama kata baginda Nabi, yakni karena agamanya. Luar biasa sekali. Nah, dalam hitungan Jawa, masing-masing hari dan pasaran itu ada nilai nominalnya atau neptunya. Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8, begitu dan seterusnya. Nah, dari hari dan pasaran antara kita dengan calon pasangan kita itu kita hitung, dan keduanya kita jumlahkan. Neptu kedua antara kita, antara pasangan calon mempelai itu dihitung
jumlahnya ada berapa masing-masing jika jumlah dari kedua calon mempelai itu kebetulan 18, 19, 27, 28, dan 36, maka dalam hitungan Jawa itu apapun alasannya, entah dalam waktu yang dekat ataupun dalam gambaran Kibausima sudah punya 2 anak dan akhirnya juga pisah. Ini dalam hitungan Jawa kita berusaha untuk menghindari hitungan sejumlah itu. Nah, kalau 20-29 setelah kita jumlah antara kita dengan calon kita atau mempelai yang akan kita jodohkan, itu namanya ratu, yakni keharmonisan yang akan didapatkan, dan itu kebetulan ada di Kibayu ya. Selasa Pahing sama Sabtu Kliwon, luar biasa harmonis dalam keluarga itu. Dan apabila jumlahnya 21 dan 30 ya, 21 atau 30 itu memang jodoh luar biasa, sudah ditentukan ketemu jodohnya. Karena untuk selamanya tentunya kita berusaha berikhtiar untuk mencari yang hitungan Jawanya kayak gitu, karena ini sebuah ikhtiar, sebuah usaha. Kita berharap dan tentunya ini tidak asal bicara ya, ini berbagai upaya usaha. Kalau 22 dan atau 31 itu namanya topo ya, artinya di awal-awal harus berjuang untuk mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan di akhir. Nah, kalau 14, 23 dan atau 32 itu tinari. Tinari ini bisa harmonis ya, keluarga yang harmonis, rukun, bahagia, sejahtera. Kalau apabila dijumlah hitungannya ada 14, 23 ataupun 32. Nah, ini yang pantangan selalu padu, tapi tidak padu itu selalu bertengkar ya, tetapi tidak sampai cerai. 15, 24 dan atau 32 setelah dijumlah kedua calon mempelai itu hitungannya seperti itu, nggak apa-apa. Semakin ramai ya. Nah, yang ini sujanan, ini dalam bahasa Jawa, dalam bahasa kita yang hitungan 16, 25, 34 itu pecemburu ya, baik suami atau istrinya ini masing-masing sangat cemburu ya. Meskipun itu bunga-bunga romantika dalam kehidupan, namun kalau cemburunya buta, harap nyanyi-nyanyi oleh ini bahaya. Mau kemana? Cemburu. Ini 16, 25, 34 kalau bisa kita hindari. Nah, berikutnya yakni pasti, ini yang terakhir ya dari 8 hitungan, apabila 17, 26 atau dan 35 ya, ini sudah pasti menjadi jodoh. Tentunya hidupnya saling mengisi ya, saling memberi dan menerima. Kekurangan yang ada itu bisa dimaklumi, kekurangan yang dimiliki oleh lakinya bisa digenapi oleh perempuannya. Saling tahu dirilah kekurangan dan kelebihan masing-masing antara keduanya. Nah, terkait dengan ngalor ngulon, jodoh ngalor ngulon ini sebetulnya mitos ya, dimana dulu ada seorang raja yang menyunting seorang perempuan yang cantik jelita, luar biasa sekali, sampai punya putra sebanyak, putra putri sebanyak 27. Nah, setelah 27 itu suatu saat bercengkerama, duduk-duduk, apa sudah cukup 27, kata sang istri, ya masih kurang lah. Berikutnya 27 tambah 3 berarti 30. Nah, pada saat putra putri beliau sejumlah 30 itu duduk-duduk santai ngomong-ngomong, ending ngomong-ngomongnya, akhir dari ceritanya ternyata yang dikawini perempuan itu adalah ibunya sendiri. Masya Allah. Nah, sang raja malu, kecewa. Akhirnya sang raja itu lari arah
ngalor ngulon atau barat laut ya, sambil mengatakan ojo sampai niru aku, jangan sampai meniru saya. Maka sampai sekarang mitos itu dipercayai kalau jodohnya baik laki-laki maupun perempuan itu arahnya ngalor ngulon barat laut, itu akan menemukan mara bahaya. Tapi kata Mbah Tubi tidak apa-apa. Terus intini pun ngaler ngilen niku asal mawon nggih. Tapi kedah wonten wulan napa ngoten. Niku berlaku putri utawi kakung sami mawon nggih. Utamane wong lanang. Oh, Wong lanang ya ndi? oh, Moro ning dhisik. oh. Nggih, nggih, nggih. Dipun anu Nggih nggih. namung cerita. Dalem Ceritane wong biyen lho niki. nggih. Nggih, nggih, nggih. Beratas milih wonten wulan nggih, kae bener niki. Sapa? Nggih, nggih, nggih. Iki nyolong kok dilokne wong aku bener. Oh nika. Nggih, sine besar kae. Oh. Niku nggih ngaran ngilen. Nggih. Biar saiki ora ana wong dari sing Jawa yo ngono. Nek ora Jawa yo butuhe makat. Tapi nggih enten walate mawon nggih panggih. Yo, ana cirine cara wong. Nggih. Walate mboten. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih Mbah Tubi. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Subscribe tentunya channel Ki Bayu Sima. Atas kebersamaannya, matur suwun.